Salah satu isu yang paling mengancam fondasi kebangsaan kita adalah konflik sosial. Bukan lagi soal bentrok fisik, akan tetapi pertentangan antar anggota masyarakat yang kini terjadi di platform digital. Platform media digital yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi justru malah menjadi medan pertempuran. Perbedaan agama, politik, ataupun suku yang disulut oleh berita bohong, ujaran kebencian, dan juga egosentrisme telah membuat kita terfragmentasi dan tentunya akan mengancam disintegrasi bangsa. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, merupakan sila yang paling dikhianati dalam kasus ini. Sosial di media digital secara langsung mengikis persatuan. Bangsa ini dibangun di atas keberagaman, tetapi ketika perbedaan dijadikan senjata untuk menyerang, maka persatuan kita terancam. Persatuan adalah harga mati, dan konflik sosial adalah pengkhianatan terbesar terhadap sila ini. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, juga ikut dilanggar dalam peristiwa ini. Cyberbullying dan juga ujaran kebencian adalah bentuk perlakuan tidak beradab. Ketika kita menghina, melecehkan, atau mencemarkan nama baik orang lain di media digital, kita telah merampas martabat kemanusiaannya. Kemanusiaan menurut kita untuk menghargai setiap individu ataupun perbedaannya. Terakhir, sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Konflik sosial muncul karena hilangnya musyawarah dan juga kebijaksanaan. Kita lebih memilih memaksakan pendapat secara emosional dan juga reaktif daripada berdialog secara kritis dan juga beradab. Hikmat kebijaksanaan mengharuskan kita untuk mengendalikan diri dari provokasi di media digital. Lalu, bagaimanakah Pancasila ini menjadi solusi? Pancasila adalah pedoman etis paling tinggi. Dalam konteks hukum, nilai-nilai Pancasila menjadi sumber hukum bagi penyelesaian konflik ini. Ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga penyebaran hoax dijerat berdasarkan KUHP pasal 156 tentang permusuhan, Undang-Undang ITE pasal 28 dan juga Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang diskriminasi ras dan juga etnis. Dasar dari semua hukum ini adalah untuk menjaga ketertiban dan juga persatuan yang diamanatkan oleh Pancasila. Sebagai pedoman etis, Pancasila menuntut literasi digital berbudaya. Kita harus menjadi pengguna cerdas yang mampu memilah informasi, menahan diri untuk tidak terprovokasi, dan tidak menyebarkan isu sara. Kita tidak bisa hanya menuntut pemerintah. Setiap jari yang mengetik ujaran kebencian adalah pelaku konflik. Mari kita kembalikan media sosial sebagai media yang mencerminkan etika sila kedua dan semangat sila Pancasila ketiga. Mari kita jaga kerukunan bangsa, pahami nilai-nilai agama dan Pancasila secara menyeluruh. Jadikan Pancasila sebagai the way of life. Bagi saya, konflik sosial di ruang digital adalah tantangan nyata terhadap komitmen kita sendiri sebagai bangsa. Pancasila adalah satu-satunya landasan yang kita miliki untuk menyatakan perbedaan yang majemuk ini. Terakhir, konflik sosial adalah penghambat kemajuan. Pancasila adalah nilai pembangunan itu sendiri. Pembangunan nasional tidak hanya soal infrastruktur ataupun ekonomi, tetapi juga pembangunan manusia unggul. Kerukunan antarumat beragama dan sosial adalah pilar penting untuk mencapai stabilitas politik, ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Tidak ada pembangunan yang berkelanjutan tanpa adanya persatuan.